Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya. Halo Sobat Bunda, kembali lagi di Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya. Sehangat keluarga. Hari ini kita ngobrol dengan salah satu dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda, yaitu Dr. Made Tangkas, SPOG. Halo dokter. Halo. Apa kabarnya nih hari ini? Baik. Wah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih dok, seputaran kehamilan. Ya. Oke dok, ini ada pertanyaan nih dokter yang masuk ke kita. Jadi bundanya mengalami telat haid, kemudian mual, muntah, tapi setelah dites ternyata hasil tes packnya negatif. Iya. Itu gimana ya dok? Oh ya, jadi begini. Pada kehamilan itu pada dasarnya gejalanya dibagi menjadi 3 ya. Jadi gejala mungkin hamil, gejala tidak pasti hamil, dan gejala pasti hamil. Saya kira bunda tersebut baru mengalami atau mengetahui gejala kemungkinan hamil ya. Gejala kemungkinan hamil itu seperti mual, muntah, telat haid, yang kita kenal seperti orang idam ya, penciumannya lebih sensitif, kemudian perutnya cenderung dirasakan lebih membesar dan payudaranya menegang. Nah, itu semua sebenarnya adalah gejala mungkin hamil pada ibunya, begitu ya. Jadi untuk tanda kehamilan ternyata dibagi menjadi 3 ya dok, ada tenaga gejala mungkin hamil, pasti, dan tidak pasti hamil dokter. Iya. Oke, tadi dokter ada sebutkan tentang tanda pasti hamil itu apa yang harus dilakukan untuk mengetahui tanda pasti hamil ya dokter? Nah, jadi pada ibunda yang mengalami gejala-gejala seperti tadi, untuk mengetahuinya biasanya bunda akan melakukan tes kencing ya. Tes kencing seperti tadi bunda tadi itu dia mengalami tes kencing yang negatif, tetapi dia memiliki keluhan-keluhan seperti orang hamil. Lalu sebenarnya tanda tes pack positif atau negatif itu adalah tanda tidak pasti hamil, karena ada beberapa kondisi yang juga bisa memberikan hasil tes pack yang positif tetapi dia tidak hamil, atau sebaliknya dia negatif tetapi sebenarnya hamil. Itu yang kita sebut sebagai false positif atau false negatif. Lalu untuk mengetahui apakah dia pasti hamil atau tidak, tentu kita memerlukan bantuan alat-alat. Salah satunya adalah pemeriksaan radiologi ya, kemudian gerakan janin apakah dirasakan, atau pada pemeriksaan ronsen itu kita menemukan adanya kerangka janin. Nah, itu adalah tanda pastinya. Oh, baik dokter. Jadi untuk mengetahui untuk tanda pasti itu ada pemeriksaan lebih lanjut ya dokter yang harus dilakukan. Betul. Baik, untuk menyambung pertanyaan tadi nih dokter, kalau sudah ada tes yang negatif itu apa yang harus dilakukan oleh ayah bunda? Baik, biasanya ketika bunda mengalami keluhan kehamilan lalu menemukan tes packnya negatif, wah stres nih ibunya. Kadang-kadang berpikir saya di PHP atau apa ya gitu ya. Padahal sudah menanti banget. Sudah menanti banget. Nah, ini stresnya. Hasilnya negatif. Jangan khawatir. Jadi begini bunda. Jadi tes pack negatif ketika bunda mengalami keterlambatan haid bukan berarti bahwa itu hasilnya pasti negatif. Tadi saya sudah sebutkan bahwa tanda pasti hamil itu salah satunya dengan pemeriksaan radiologi. Dalam hal ini adalah pemeriksaan yang paling umum dilakukan adalah pemeriksaan ultrasonografi. Datanglah ke dokter kandungan langganan bunda ya. Datang ke sana, nanti akan dilakukan pemeriksaan ultrasonografi. Biasanya kalau kehamilan muda dilakukan transvaginal. Apabila ketika pemeriksaan ultrasonografi ditemukan kantong kehamilan, maka itu pasti hamil. Ya, pasti hamil itu, ya. Namun jika tidak, apa yang harus dilakukan? Nggak usah cemas juga. Tunggu 2-3 minggu lagi, lakukan tes ulang, lakukan pemeriksaan ultrasonografi ulang. Jika memang benar bunda hamil, pasti akan menemukan kantong kehamilan di dalam rahim. Jika tidak, kita lakukan terapi terhadap keterlambatan haid bunda. Itu yang harus dilakukan. Berarti untuk tes pack ini sendiri dok, ada waktu yang tepat nggak sih kapan harus dilakukan? Oke, pada dasarnya tes pack itu dilakukan ketika sudah terjadi keterlambatan haid. Karena apa?
Jika kehamilan terjadi, bakal janin bunda itu akan mengeluarkan hormon yang disebut dengan beta-HCG. Itulah yang ditangkap oleh tes PEG tadi. Beta-HCG akan meningkat ketika terjadi kehamilan. Maka dia akan memberi garis 2 positif. Itu. Jadi biasanya dilakukan segera setelah terlambat haid atau dalam minggu kedua atau ketiga terlambat haid. Itu ya. Baik. Wah, nambah penasaran nih. Dari Dokter Tangka sudah menjelaskan untuk pertanyaan yang diberikan oleh ayah bunda sekalian di rumah. Untuk topik selanjutnya Dok, kita lanjut next episode ya Dok. Oke. Terima kasih ayah bunda sudah menyaksikan Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya pada episode kali ini. Jangan lupa subscribe dan like dan share channel ini, dan jangan lupa follow sosial media kami di Instagram @puribundahospital, @puribundatabanan, dan @puribundasgr. Sampai jumpa di Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya. Sehangat keluarga. Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya.